Halo, selamat datang kembali di Insan Channel. Seperti biasa, Mimin akan melanjutkan kembali alur cerita Superhuman yang semakin seru di setiap alur ceritanya. Tapi, sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur ceritanya. Oh iya, buat teman-teman yang mau traktir buat kopinya, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Dan mari kita lanjutkan alur ceritanya. Singkat cerita, 3 bulan pun telah berlalu, dan selama itu pula, tim Hanjong Industri, yang sekarang telah mengganti namanya, menjadi YSM, di bawah asuhan dari Seo Moon Yup sendiri, akan melakukan pertandingan debut, melawan Incheon BC. Namun, di debut pertama YSM ini, Seo Moon Yup berpesan pada anggota timnya, untuk melakukannya seperti latihan saja, dan mereka bebas beraksi sesuka hati mereka. Dan dengan ini, set pertama pun dimulai. Dan dalam pertandingan debut ini, Moon Yup pun mengundang istri Jeho, untuk memperlihatkan, seberapa banyak timnya berkembang. Dan Moon Yup berjanji, akan memperlihatkan, pertandingan yang menarik. Dan dungeon untuk set pertama adalah, Wizard Canyon, dungeon yang terdiri dari bebatuan besar yang melayang, dan air terjun yang indah, sehingga, dilihat dari manapun, dungeon ini sangat memukau. Terlihat, di pertandingan pertama, Nayeon terlihat sangat gugup, karena teringat kata-kata Moon Yup, yang akan menjadikannya player inti, dan ada sedikit keraguan dalam dirinya, apakah dia sanggup melakukannya. Melihat itu, sang kapten berkata, normal jika kau gugup pada pertandingan debutmu, karena itu terjadi pada semua orang, kau boleh gugup sesukamu, tapi kau jangan meragukan kemampuanmu, karena pemimpin dari ketujuh pahlawan mempercayaimu, mental lawan pasti akan hancur olehmu. Mendengar itu, Nayeon pun kembali bersemangat, dan membuang jauh-jauh rasa ragunya. Dan sekali lagi, sang kapten berkata pada semua anggota timnya, kita adalah tim yang bermain dengan membawa nama sang pahlawan Seo Moon Yup di pundak kita. Ayo kita jadikan pertandingan ini menjadi layak bagi kita, agar tidak mempermalukan nama pemilik klub. Singkat cerita, YSM pun mulai bergerak dalam 3 tim, dan mereka memulainya dengan formasi 4-4-3, dan tim 3 yang terdiri dari Sungho, Jihoon dan Nayeon, yang hanya berkeliling di sekitaran dungeon, tanpa melakukan perburuan. Mereka pun mulai melompat dari satu tempat ke tempat lainnya, meloncati bebatuan di dungeon itu, namun sesaat kemudian, mereka bertiga pun berhenti. Lalu, Sungho pun meminta sedikit waktu, dan mengambil sebuah batu. Dia pun menggunakan skillnya, yaitu, Deliver Object. Dengan menggunakan skill itu, dia bisa memantau dan mendeteksi pergerakan lawan, dalam radius 3 km, dan melihat posisi mereka. Sesaat kemudian, Sungho memberitahu Nayeon, jika ada 4 orang musuh di depan mereka. Setelah memastikan posisinya, Nayeon pun langsung mengejar mereka, lalu melompat dengan sangat cepat melalui bebatuan yang berterbangan itu. Tak lama setelah itu, Nayeon sudah menemukan 4 orang yang dikatakan Sungho, yang mana, mereka sedang berusaha untuk mengalahkan seekor naga, tanpa menyadari, jika dari kejauhan Nayeon sudah melihat mereka. Melihat kesempatan itu, Nayeon tak menyia-nyiakannya, dia pun dengan percaya diri maju, dan mulai membidik buruannya, untuk mencuri hunting point dari tim lawan. Sementara, tim lawan, yang sedang fokus untuk mengalahkan monster buruan, tetap menyerangnya, namun, sesaat kemudian, di saat-saat terakhir mereka akan berhasil, satu serangan menghantam monster buruan mereka, dan karena serangan itu pun, mangsa mereka berhasil dicuri, dan begitu pula dengan hunting point mereka. Karena buruan mereka dicuri oleh Nayeon, tim lawan pun mulai berpencar, 3 orang mencari lagi mangsa, sementara, salah satunya, mengejar Nayeon. Nayeon yang masih terduduk karena baru saja melancarkan serangannya, cukup kaget, karena dengan cepat, dia diincar oleh lawan, namun, dengan skill lompat tingginya, Nayeon dapat dengan mudah menghindari serangan itu, yang bahkan, bagi lawannya, Nayeon seperti menghilang, karena saking cepatnya pergerakan dari Nayeon. Yang sebenarnya, dia hanya melompat seperti kutu, dan bahkan, masih sempat kembali mencuri hunting point lawan, dengan beberapa anak panahnya. Karena tak berhasil menangkap Nayeon, pihak musuh sangat marah, dan terus mengejar Nayeon, meskipun hasilnya tetap sama,
Karena kecepatan dan kelincahan Nayeon, dia bisa dengan sangat mudah menghindari semua serangan lawannya, sehingga membuat lawannya marah dan frustasi, sehingga Nayeon akhirnya menghancurkan ketenangan lawannya. Namun, tanpa disadari, anak panah yang dia gunakan habis, sehingga dia tak bisa lagi melakukan serangan, tapi, disinilah peran dari Sungho. Nayeon meminta Sungho untuk mengirimkan anak panah, dengan skill delivery miliknya. Lalu, dengan sekejap, anak panah milik Nayeon pun terisi penuh, berkat superpower milik Sungho. Lalu Shin pun memperlihatkan Sungho yang melakukan persiapan, dengan menggelar sebuah jubah, namun ternyata, Sungho hanya ingin berbaring santai, sambil membaca manhwa, dengan ekspresi, yang sangat menjengkelkan. Yang ternyata, itu adalah ide dari pemilik klub sendiri, karena daripada Sungho hanya bisa bersembunyi, tanpa melakukan apapun sampai permainan selesai, alangkah baiknya, jika dia bisa membuat tertawa para penonton, dengan kelucuannya, yang bahkan, bisa sekaligus mempermalukan tim lawannya. Dan jika, di saat dia sedang bersembunyi, dan ada serangan, baik itu dari monster ataupun dari musuh, maka, Jiwon akan membereskannya, dengan teknik pedang yang baru dia pelajari, sama halnya seperti sekarang, dia berhasil membereskan bayi-bayi Wyvern, dan berhasil melindungi Sungho. Melihat apa yang dilakukan oleh tim YSM, para penonton mulai kebingungan, karena menganggap, bagaimana bisa, tim sekelas Incheon DC, kalah oleh orang-orang aneh seperti YSM. Yang padahal, meskipun apa yang dilakukan Sungho itu aneh, tapi, dia selalu melaksanakan tugasnya, dengan terus mengirimkan persediaan anak panah pada Nayeon, di saat Nayeon memintanya. Sementara, Seo Moon-hyuk sendiri, tertawa terbahak-bahak, melihat timnya sendiri, karena merasa, jika para playernya, sudah melakukan tugas mereka dengan baik. Tapi, di saat semuanya terpaku oleh tingkah laku dari Sungho, para anggota tim dari Incheon DC, mulai bergabung, untuk menangkap Lee Nayeon. Namun, meskipun semua anggota tim Incheon DC sudah bergabung, mereka tetap tidak bisa menangkap Nayeon, karena kecepatannya. Di saat itu, Sungho pun memberikan perintah pada Nayeon, untuk menghindari setiap serangannya, dan pergi ke rute yang telah Sungho persiapkan. Nayeon pun mengiyakannya, dan bersiap menjalankan rencana mereka. Nayeon pun langsung bersiap, untuk menghadapi langsung New Dealer lawan, meskipun dia masih sedikit ragu, tapi mengingat semangat dari teman timnya, dan kepercayaan dari Seo Moon-hyuk, dia pun melaju, dan berhasil menghindari semua serangan tim lawan, dan mengatakan pada mereka, jika mereka masih terlalu lambat, untuk mengejarnya. Karena kata-katanya, semua anggota tim dari Incheon DC pun terpancing, dan terus berusaha menangkap Nayeon, dan tak akan membiarkannya lolos begitu saja. Nayeon pun berlari dengan sangat cepat, sambil menghindari serangan mereka, yang padahal sebenarnya, Nayeon sengaja memancing mereka, agar mereka semua, mengikutinya. Dengan kelincahan dan kecepatannya, tak ada satupun serangan dari Incheon DC yang dapat mengenainya, sehingga membuat mereka semakin marah, dan akan terus mengejar sampai mereka berhasil menghabisinya, apalagi, mereka juga tak bisa membiarkan jarak hunting point mereka lebih jauh, karena Nayeon terus-menerus mencurinya. Akhirnya Nayeon pun berhenti berlari, dan dia pun sudah dikepung oleh para player dari Incheon DC. Melihat itu, para pemain Incheon DC pun senang, karena akhirnya bisa memojokkan Lee Nayeon. Yang padahal, itu merupakan jebakan, yang YSM siapkan, untuk mengumpulkan semua anggota Incheon DC, atau setidaknya, bisa menghabisi sebagian besar pasukan mereka. Ah, aku tak bisa kabur lagi, sepertinya aku dalam masalah besar, kalian tak akan mengampuniku, meski aku memintanya bukan. Tapi bukan masalah, karena kami, juga tak akan mengampuni kalian. Ucap Nayeon, sambil kembali berkata, aku tak bisa berbuat banyak kalau kalian tak menyukainya. Dengan ekspresi meledeknya, dan sesaat kemudian, dari batu besar, di belakang Nayeon, muncul anggota YSM lainnya, yang sudah menunggu, untuk melakukan penyergapan. Semua penonton dan komentator pun terkejut, dengan apa yang YSM lakukan, dengan sangat cepat, menyergap para player Incheon DC, sementara para player Incheon DC pun tak bisa melakukan apa-apa, dan langsung dibabat habis oleh YSM. Meskipun pasukan Incheon DC datang, tapi semuanya sudah terlambat,
dan mereka pun dihabisi juga, sehingga dengan hasil ini, dipastikan, pemenang set pertama adalah YSM, tim dengan rating terendah, dalam waktu yang paling lama, dan dengan ini, set pertama berakhir, dengan skor, 9 untuk YSM. Dan tentunya, bintang kali ini adalah Lee Na-yeon, dan Jo Sung-ho, yang merupakan kombinasi mengejutkan, bagi semua lawannya. Oke, sekian video kali ini, kira-kira, apa yang terjadi pada YSM, tim yang telah lama berada di posisi terakhir ini, dan mulai kembali bangkit, di bawah asuhan Seo Moon-hyuk. Nantikan kelanjutan alur ceritanya, hanya di Insan Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Oh iya, buat teman-teman yang mau nyawer buat kopinya, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih telah menonton.